Call it Minnesota. Call it Minnesota. Call it Minnesota. Call it Minnesota. Dingin bro. It's very cold here. Sekarang jam setengah 11 malam, 11 November. Setelah seharian hujan. Bahkan belum maem dari pagi. Cuma maem. Tadi aku beli otak-otak sih. Pas jam 5 pas lagi terang. Cuma setelah itu hujan terusan. Tapi seharian ini aku lumayan bagus. Besok sebenarnya ini hari terakhir libur sih. Besok udah masuk lagi. Ini lumayan bagus hari ini. Aku lumayan aktif. Dalam artian nggak megang HP, nggak megang tab. Aku dari pagi itu baca buku sih. Terus siangnya menake Linux. Kok pakai bahasa Jawa? Sorry. Tapi dari ini kayaknya pertama kali aku lumayan produktif dalam seminggu ini libur. Saya bilang produktif tuh ya nggak megang tablet. Aku bisa anggap sebagai produktif dan nggak tahu mau ngomong apa, tapi apa yang aku karena nggak jelas. Kita harus tahu tentang tujuan kita untuk apa, dan kayaknya suatu pikiran yang ada di pikiran kita ketika kita menginginkan sesuatu itu entah kenapa kok bisa lebih apa ya, kayak lebih eager untuk mendapatkan hal itu daripada ketika kita melakukannya secara tidak sadar. Mungkin orang yang merasa stres atau tidak mengerti apa yang akan ia lakukan, ya memang gak punya tujuan kan gak hanya tentang proyek masa depan atau 10 tahun lagi. Kita harus bedakan juga antara impian atau proyek masa depan atau yang gak jauh dari sekarang. Sebagai contoh, ketika kamu ingin menjadi arsitektur, plan masa depan yang panjang, masih lama, itu mungkin ya jadi arsitektur atau desainer atau punya bisnis konsultan sendiri sebagai yang berkaitan dengan desainer. Dan juga kamu juga bisa membuat plan dalam waktu rentang yang pendek, seperti ingin membeli sesuatu atau ingin menyelesaikan sesuatu, misal menyelesaikan membaca buku atau mengerjakan tugas, bukan mengerjakan tugas tapi lebih ke mengerjakan tugas yang erat kaitannya dengan hobi kita. Jadi manusia kan pasti punya hobi, dan dalam kasus ini saya ngomong tentang hobi yang software, biasanya tentang software, mungkin tentang software coding atau musik atau gambar. Bisa aja kita pelajari di luar proyeksi untuk masa depan yang lama. Kenapa enggak, kita harus belajar banyak hal kok. Enggak ada masalah kamu mempelajari banyak hal, dan walaupun enggak ada kaitannya sama sekali dan tidak penting terkesan, there's no problem. Makin banyak ilmu juga makin bagus. Cuma kadang banyak ilmu juga nggak bagus untuk diri kita. Banyak pusing, banyak apa ya? Salah satu kenapa ketika sekarang saya berumur 19, dan satu-satunya hal yang saya inginkan ketika saya ingin kembali ke umur 12 atau 15 adalah otak yang berbeda dari sekarang aja. Otaknya itu belum banyak, jadi masih have fun. Kita masih nganggap semua hal yang ada di dunia itu mendukung kita, dan tidak ada arti kejahatan, belum mengenal kejahatan, dan ya itu cuma satu-satunya hal yang benefit ketika kita kembali, menurut saya.
pikiran yang belum terupdate, bahasanya seperti itu. Mengenai tentang impian, setiap orang pasti memiliki impian yang berbeda, dan jangan pernah ketawakan impian seseorang walaupun mungkin lebih rendah atau terlalu tinggi menurutmu. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan dunianya. Bisa saja dia cukup beruntung dan benar-benar mendapatkan apa yang ia dambakan, atau mungkin bisa lebih dari Anda, dan itu sangat menyakitkan. Karena ketika kita sudah bicara tentang hal buruk tentang orang lain, saya asumsikan Anda tidak terlalu menyukai orang tersebut dan tidak ada kata senang ketika dia senang. Saya jamin itu. Oke. Ini kayaknya tentang video apa ya? Aku nggak akan ngomong tentang hal suatu topik, tapi aku lebih ke diriku aja. Kayak ini video perkenalan, video membahas tentang pemikiran tentang impian. Saya nggak tahu mau jadi apa 10 tahun lagi, dan maksudnya hal di luar studiku. Jadi kalau ketika studi saya berbanding lurus dengan 10 tahun lagi, itu bukan apa ya, kayak bukan hal yang baru atau hal yang menakutkan, tapi dalam hal ini tuh hal yang bisa aku impian saya selain di luar itu. Jadi mungkin saya ambil sipil, dan saya nggak heran kok saya mungkin jadi kontraktor atau kerja di PUPR. Tapi itu bukan merupakan impian saya, dan impian saya mungkin saya pingin tuh jualan sih. Aku pingin jualan. Mungkin kalau setelah lulus 2 tahun pertama aku kerja, tapi setelah itu mungkin aku juga sambil jualan. Aku nggak tahu mau jualan apa, tapi hal paling masuk akal ya jualan yang berkaitan dengan sipil, jualan semen, jualan apa ya, jualan barang-barang aja yang gini. Beberapa hal emang bagusnya tuh difokuskan, seperti contoh chat. Kenapa chat wawawa ada di seluruh Indonesia dengan sangat ramai? Karena selain kita bisa request warna spesifik, kita juga bisa mereka bisa meyakinkan kita bahwa cat mereka itu tidak apa ya, kayak bagus aja kualitasnya. Tidak ada, kalian kan kalau beli di toko bangunan konvensional, terutama yang toko bangunan kecil, itu kan catnya kan rata-rata udah expire. Percaya loh sama aku pernah tanya 2 orang yang pernah bangun, satu tukang, satu papahku, itu dua-duanya juga nggak pernah ada di pikiran mereka untuk membeli sebuah cat dan langsung ke toko bangunan konvensional. Nggak akan. Mereka lebih fokus ke yang jual cat aja, ya wawawa itu salah satunya. Dan mau sejelek-jeleknya cat di wawawa itu kan masih tetap bisa dipakai dan nggak gumpal. Orang tuh kalau di toko bangunan tuh udah expired 10 tahun, 5 tahun lebih. Dan kayak rasa semen juga menarik gitu. Aku nggak tahu, cuma kayak 2 hal yang paling menarik bisa aku jual itu semen dan ban mobil. Itu 2 hal yang ada di pikiranku 1 tahun ini ketika saya ingin besar dan ingin menjadi apa ya, jualan itu. Tapi bukan jualan jelek dalam kiasan jelek, jualan yang layak dan bagus. Dan saya yakin dengan apa yang saya lakukan dan apa yang menjadi diri saya itu bisa naik kok, bukan nggak hanya stuck seperti kebanyakan mereka stuck karena mereka nggak berpikir tentang inovasi. Dan orang dari luar juga tahu kalau kok jualan ini terus juga bangkrut lama-lama.
jualan lah yang menarik. Dan pertama itu menarik dulu, kamu tuh jualannya apa aja. Kayak misal jualannya kayak jualan helm biasa, helm kecil, helm lama, nggak bakal menarik daripada helm-helm kekinian. Walaupun saya suka helm-helm konservatif, tapi saya tahu masyarakat inginkan seperti apa, dan seharusnya kan mengikuti selera masyarakat, bukan kita mengikuti mereka. Urusan pengalaman customer atau kita ramah itu urusan nomor 2, tapi yang pertama emang benar-benar produk kita harus bagus dan pelanggan kita bisa menjamin bahwa apa yang kita berikan masuk akal bagi konsumen, dan itu sangat penting. Dan itu 2 hal yang semoga saya bisa capai. Dan hal yang dekat, saya pertama kali pingin banget nyelesain buku sih. Itu nomor satu aku pengen nyelesain buku Rumah Kaca sih. Panjang, tebel banget, menarik sih. Aku setelah baca 30 halaman lumayan menarik. Terus nomor 2 sebenarnya udah sih, cuma belum beli. Berapa pengen pakai itu sih? Nomor 2 tuh impianku udah 6 bulan lalu. Aku ngomong sama papaku pinjam mobil yang di dalam sing jarang dipakai, mau tak pakai, cuma disuruh beli aki sendiri dan harus maintenance beberapa hal. Ini paling habis 2 juta. Impianku 6 bulan lalu, sekarang udah ada dan kapanpun bisa beli. Dan target ketiga ini baru 3 hari yang lalu aku pingin. Ketika saya biasanya kan nggak peduli tentang apa yang saya miliki. Biasanya kalau saya udah punya ya bersyukur aja. Jadi perihal tentang PC kayaknya cukup deh, kayak i5 Gen 10 sama GTX. Cuma setelah beberapa bulan saya pakai kok agak kurang gitu ya. Aku pengen main RDR sih, jujur aja bosan aja main software tiap hari main malah. Cuma kadang ada di diriku tuh pengen main game Black Mesa, Red Dead. Aku lupa nama gamenya apa, RDR mau main RDR, Red Dead Redemption kalau nggak salah. Pengen sih aku main 2 itu. Dan lagi nabung paling 6 juta 5 juta pengen upgrade CPU, otomatis beli motherboard juga. Dan aku nggak tahu pengen nambah PSU apa enggak, tapi yang jelas GPU sih. Aku mungkin beli antara RX 6600 XT atau 2060. Dan CPU saya lagi milih-milih sih, tapi kemarin lumayan menarik dengan Ryzen 5 7500F. 7500F itu pakai Mupu AM5 ya, lebih mahal sih, jauh, tapi ya hitung-hitung buat upgrade. Sebenarnya bisa aja sih main RDR sama Black Mesa pakai itu, cuma kayak kurang aja sih. Ngapain upgrade ya, 6 juta belum tercapai sih, cuma ya nabung aja sambil jualan beberapa barang. Live update 13 menit 45 detik yang semoga kalian suka. It's very cold here, bro. Saya nggak bisa lepas dari AC. Entah kenapa saya lebih suka kedinginan aja daripada kepanasan. Kepanasan tuh nggak enak, bro. Badan tuh kayak kebakar gitu. Apalagi jam 2 siang sebelum ujian. Aduh tuh. Ujian pusing panas. Aduh. Nggak minum gula sekalian. Itu benar-benar mimpi buruk untuk mahasiswa yang naik motor. Jadi deket sih. Aku sekarang kalian lihat video itu kan aku sering di sini di Puri Permata. Aku tuh 2 bulan terakhir di sini terus sih, sering di sini daripada di Pasar Indah. Sini lebih enak aja sih, bukan secara rumah ya, cuma apa ya, di sana lagi renovasi rumah, hati masih kotor, banyak sing kotor. Dan kamarku nggak ada AC, dicopot cuma belum dipasang sing lama. Lebih deket dari kampus,
Kalau dari Fajar Indah itu paling 10 menit, kalau ini cuma 5 menit, nggak sampai sih, cuma kita bicara tentang hal terburuk ya 5 menit dari sini. Kalau misalnya aku macet ya 5 menit, soalnya aku lewatnya dari depan, dari gedung Siti Walidah. Tapi setelah ini bicara tentang kuliah, setelah setahun saya baru sadar bahwa nyesel aku ternyata nggak ngambil UTBK. Dulu aku mah bodo amat itu, yang penting kuliah, yang penting teknik sipil. Dulu pas SMA itu aku mikirnya tuh pinginnya ekonomi sama di IHS, apa namanya, tata boga. Pingin dua hal itu, aku lumayan tertarik. Tapi setelah drama UTBK yang mengakibatkan aku nggak bisa ujian, langsung disuruh ke UMS dan teknik sipil. Aku padahal nggak belajar sama sekali. Itu aku inget itu aku lewat jalur ujian, jadi harus bayar lagi dan nilai aku pas loh. Itu aku padahal belum belajar sama sekali loh. Tapi sebenarnya basic aja sih pertanyaannya. Yang nggak bisa tak jawab tuh ya tentang misalnya kayak kemarin limit itu aku lumayan lupa, dan untuk bagian Arab itu ya tahu kayak kan masuk Muhammadiyah itu masuk banyak artian untuk melanjutkan ayat ini apa, tahu semua. Tapi bener, tapi aku nggak tahu bener apa nggak, cuma kayak masih ada yang bener lah salah satu soal. Lucu aja sih tiba-tiba. Aku nggak bilang kalau nyesel sih, enggak sih, cuma apa ya, saya nggak bilang kalau saya bisa merubah ini untuk menjadi lebih baik, karena ya saya sangat bersyukur apa yang di titik sekarang. Saya sudah sangat bersyukur dengan apa yang saya miliki dan apa yang mendukung saya di belakang. Hal lucu aja sih nggak ikut UTBK itu. Apakah kita harus sudahi video ini? 18 menit kayak sudah cukup. Saya nggak ada lagi yang ingin dibicarakan, dan terima kasih sudah menonton.